Hari ini saya mau mengajak saudara belajar dari firman Tuhan dalam Yesaya 43. Mulai dari ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung onta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Saudaraku, masa lalu kita, entahkah itu yang baik ataupun yang kurang baik, adalah masa-masa di mana kita memiliki memori yang sedemikian kuat. Dan oleh kuatnya memori ataupun daya ingat itu, sering sekali masa lalu kita itu membelenggu kita. Nah, ya, kalau hal itu yang baik, maka itu akan membuat kita termotivasi. Tapi kalau masa lalu yang buruk, itu akan membuat kita tinggal di dalam kepahitan, penderitaan, dan penyesalan. Itu sebabnya firman Tuhan ini berkata, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Orang yang terus mengingat masa lalu, dia memiliki perhatian yang kurang untuk masa depan. Orang yang fokus kepada masa lalu, dia tidak memiliki waktu yang cukup untuk memikirkan masa depan. Itu sebabnya Tuhan berkata, jangan ingat. Yang kedua, ayat ini mengatakan, ayat 19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Apa yang saudara lihat? Apakah yang saudara lihat tahun 2022 ini sama saja dengan tahun 2021? Padahal Tuhan berkata, aku sudah membuat sesuatu yang baru. Ini berarti apa? Kita perlu iman untuk melihat pekerjaan yang sedang dan yang akan Tuhan kerjakan. Allah mau mengajak kita untuk memiliki iman, sebab iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah segala sesuatu yang belum terjadi, tetapi dia berkata, lihat, aku membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, artinya dia sudah memulai. Tuhan sudah memulai sesuatu yang baru dalam hidupmu. Dan dia berkata, engkau perlu mengetahui itu. Engkau perlu mempercayai itu. Yang ketiga, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan berkata, aku akan membawamu kepada hal-hal yang mustahil, namun itu akan menjadi kenyataan, yang artinya adalah hal-hal besar Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Segala belenggu, segala keterikatan, segala yang menghalangi, rintangan-rintangan yang membuat kita belum mengenal dia, jauh daripadanya, Tuhan berkata, aku akan menyingkirkannya sehingga engkau boleh mengenalku dengan lebih baik lagi. Dia berkata, binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Yang keempat, Tuhan berkata, kenalilah aku adalah Allah yang menyediakan. I am the God provider. Tuhan berkata, bukan gagah dan kuatmu, tetapi oleh karena aku yang bertindak, menyediakannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesudah itu apa yang dia minta, ayat 21. Sesudah engkau menerima itu semuanya, tujuanku adalah supaya engkau memasyhurkan namaku. Siapa yang akan mengalami kemenangan dalam kehidupannya? Yang pertama, orang yang tidak terbelenggu dengan masa-masa lalu. Yang kedua, orang yang melihat hari-hari yang akan datang dengan iman percaya. Yang ketiga, orang yang mengharapkan mukjizat-mukjizat yang besar. Yang keempat, orang yang menanti-nantikan Allah yang menyediakan bertindak dalam hidupnya. Dan yang kelima, orang yang akan memuliakan Tuhan melalui apapun yang Tuhan berikan kepadanya untuk memasyurkan nama Tuhan semata. Adakah saudara orangnya? Mari kita belajar menghidupinya.